أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا الحمد لله رب العالمين. Baik, para pendengar sekalian, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar tafsir dan tadabbur kita yang akan masuk kepada surat At-Takatsur, itu yang artinya adalah nikmat yang banyak atau bermegah-megahan, sikap bermegah-megahan. Surat ini adalah surat Makkiyah, sebagaimana sudah kita ketahui makna dari Makkiyah. Kemudian surat ini terdiri dari 8 ayat saja. Namun sebagaimana biasanya makna-makna yang terkandung di dalamnya mengerikan sekali. Barangkali mudah-mudahan na'udzubillah min zalik kita bukan bagian dari golongan orang-orang yang disebutkan dalam surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Yaitu apa? Celakalah atau kamu telah lalai. Kamu telah lalai dari at-takatsur disebabkan oleh nikmat-nikmat yang banyak ataupun disebabkan oleh sikap bermegah-megahan. Qala ta'ala syagalakum hubbud dunya wa na'imuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kalian kepada dunia dan juga karunia-karunia ataupun nikmat-nikmat yang ada di dalam dunia tersebut telah syagalakum, telah melalaikan kamu. Telah melalaikan manusia an talabil akhirah wa ibtighaiha, dan melalaikan manusia dari mencari akhirat, mencari posisi di akhirat, mencari tempat terakhir kita di akhirat. Hatta ja'akumul mautu, bahkan sampai nanti datang kematian kepada kalian, wazurtum al-maqabir, dan kalian datang atau masuk atau menempati kuburan-kuburan kalian. Qala Hasan al-Basri, Hasan al-Basri seorang tabi'in mengatakan bahwa alhaakumut takatsur, yaitu pada ayat yang pertama ini apa sih yang menyebabkan orang-orang itu lalai, orang-orang itu celaka, ya. Hasan al-Basri mengkerucutkan pada dua hal, yaitu fil amwal, berkenaan dengan amwal, harta-harta yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah al-aulad, yaitu anak-anak. Sebab kita ketahui bersama sebagaimana di surat Al-Lahab dan lain sebagainya, bahwa dahulu syaraf atau keutamaan orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW adalah banyaknya harta dan juga banyaknya anak-anak. Nah, An Abi Aslam, ya, dari Abi Aslam mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, alhaakumut takatsur 'anit ta'ah, yaitu kita lalai dari apa? Dari ketaatan. Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti ternyata kita dimasukkan ke dalam liang lahat kita. Hatta ya'tikumul maut, sampai kematian itu datang kepada kita. Nah, hatta zurtumul maqabir, itulah maknanya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian pada ayat ketiga, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ayat ketiga dan keempat adalah pengulangan yang maksudnya sangat jelas sekali bahwa hal ini adalah hal yang sungguh-sungguh akan terjadi. Qala Hasan al-Basri, masih Hasan al-Basri mengatakan bahwa makna dari kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, yaitu ayat ketiga dan keempat berkenaan dengan hadza wa'idun ba'da wa'idin, yaitu ini adalah sebuah siksaan yang datang setelah siksaan. Berarti wa'id ba'dal wa'id, siksaan ataupun azab setelah azab. Maka pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat kita sudah bisa mengambil sebuah benang merah bahwa orang-orang yang Allah jelaskan di sini itu orang-orang yang celaka disebabkan oleh kita dilalaikan karena harta, karena anak-anak, maka kelak sampai nanti hari kita meninggal masih dalam keadaan yang sama, belum bertaubat dan belum mengamalkan amal saleh, maka keadaannya adalah keadaan yang wa'id, yaitu keadaan yang penuh dengan azab. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maksudnya adalah ai law alimtum ilmal yaqin, kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui dengan keyakinan yang pasti, ya, kemudian ilmu yang pasti, lima alhaakumut takatsur, kalau kalian sudah mengetahui dengan ilmal yaqin tadi, terus kenapa ternyata kalian wahai manusia, lima alhaakumut takatsur justru malah tetap lalai,
tetap disibukkan dari mencari hal-hal yang ukhrawi, gitu. Mencari hal-hal yang sifatnya akhirat. Bahkan mungkin nanti kita sadarnya ketika sudah nyawa di kerongkongan dan lain sebagainya. Tentu inilah musibah yang luar biasa sekali. Selanjutnya pada ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Ini menarik sekali ayat yang ke-6 khususnya sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya bahwa lam di sini posisinya sebagai lam takkid atau lam yang menunjukkan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Tidak cukup sampai di sana karena pada faktanya ada satu huruf lagi yaitu nun taukid. Jadi ada dua taukid di sini. Ada huruf lam dan juga huruf nun. Artinya benar-benar akan terjadi, benar-benar tidak didustai. La tarawunnal jahim. Sungguh engkau, wahai orang-orang yang tadi lalai oleh hubbud dunya tadi dan na'imuha dan juga nikmat-nikmat yang ada di dunia. Apa itu? Yaitu la tarawunnal jahim. Sungguh kalian wahai manusia, la tarawunna. Sungguh kalian manusia, sungguh lagi. Ada dua sungguh sini akan melihat al-jahim, yaitu neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ditambah lagi tsumma kemudian la sama dengan ayat yang ke-6. Latarawunna, nahnya sama juga dengan ayat yang ke-6 yaitu nun taukid dan juga lam taukid yang menjelaskan tentang betapa sungguh-sungguhnya Allah menjelaskan atau menyampaikan informasi ini. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ha kembali kepada jahim. Ya, neraka jahanam tadi. Dengan apa? 'Ainal yaqin. Ada perbedaan antara ilmal yaqin dan juga ainal yaqin. Ilmal yaqin adalah informasi yang kita yakini benar, meskipun kita belum bisa melihatnya dengan mata kita saat ini. Contoh, kita belum terbang ke bulan untuk melihat bagaimana sebenarnya wujud dari bumi kita. Apakah memang datar, ataupun bulat, ataupun kotak, kita tidak tahu. Namun yang kita yakini, ilmal yaqin, berdasarkan informasi-informasi yang kita terima bahwa bumi itu bulat. Itu adalah ilmal yakin. Namun ada level yang kedua, atau level berikutnya itu apa? Ainal yakin. Yaitu saat di mana mata kita, kedua mata kita dapat langsung melihat kenyataan yang sebenarnya. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran, summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Pada saat itu orang-orang yang lalai tadi dikarenakan oleh harta, tahta, kemudian juga mungkin istri-istrinya, anak-anaknya dan kehormatan lainnya. Pada saat itu manusia yang lalai tadi ditampakkan oleh Allah sehingga mata mereka, dua mata mereka itu langsung menyaksikan bagaimana neraka jahanam. Nah, jadi ada ilmal yaqin, ada ainal yakin. Levelnya di atas lagi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, pada ayat yang ke-8 kita juga akan temukan dua huruf takkid yaitu lam takkid dan juga nun takkid yang maknanya lagi-lagi sama tentang betapa sungguh-sungguhnya Allah menyampaikan informasi ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maka pada hari itu, pada hari di mana orang-orang yang lalai tadi melihat neraka jahanam dengan ainul yakin, dengan matanya sendiri yang melihat, maka pada saat itu Allah dan pengadilannya akan menanyai latus'alunna yauma idzin. Pada hari itu orang-orang ini akan ditanya oleh Allah berkenaan dengan anin na'im, berkenaan dengan nikmat-nikmat yang sudah mereka terima, sudah mereka konsumsi. Apa itu maksud nikmat yang disebutkan? Para ulama menjelaskan beberapa hal, yaitu berkenaan dengan nikmat sehat. Nikmat sehat. Kita juga sudah bahas ini di pertemuan yang lalu di surat Al-Asr ya. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan atau tidak disadari oleh manusia tentang pentingnya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat faragh, yaitu waktu luang. Nah, berkenaan dengan ayat yang terakhir ini, ayat ke-8 ini, latus'alunna yawma tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Na'im yang dimaksud adalah nikmatis sehat, yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmatul aman, nikmat perasaan aman tanpa gangguan. Kemudian berikutnya adalah nikmat rizqun, nikmat rizki, baik itu berupa materi maupun non materi, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Maka pada hari itu semua orang-orang yang lalai tadi dari mengejar hal-hal akhirat, ya, dikarenakan lalai dengan urusan dunia, anak dan istrinya, harta, kemuliaan dan lain sebagainya. Pada hari itu ketika ainal yakin, mata mereka menatap langsung neraka jahanam, kemudian pada saat itu Allah menanyai mereka hal-hal atau nikmat-nikmat yang sudah Dia berikan. Nah, qala Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Tirmidzi dalam kitabnya, dalam kitab Jami'-nya,
Di sini disebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergerak, tidak akan meninggalkan dua kaki anak Adam kecuali pada hari kiamat, kecuali ia akan ditanya 4 hal. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui dan juga menjadi peringatan dini bagi kita dan juga nasihat bagi kita terutama, yaitu yang pertama apa? Yang pertama akan ditanya adalah an umurihi fima afnah, yaitu berkenaan dengan umurnya, yaitu umurnya ini dihabiskan untuk apa? Dihabiskan dalam bidang apa? Kemudian yang kedua, an jasadihi fima ablah, yaitu berkenaan dengan tubuhnya, maksudnya tubuh sehatnya ya. Tubuh sehatnya untuk apa digunakan atau dalam hal apa digunakan? Apakah dalam hal beribadah ataupun dalam keadaan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah an ilmihi, yaitu pertanyaan tentang ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia tersebut. Madza amala fihi, yaitu apakah ilmu-ilmu itu mengantarkan kepada al-amal? Apakah al-fahmu atau al-ilmu atau kefahaman itu menuntun kepada amal? Apakah hanya cukup ilmu saja tanpa amal? Nah, tentu kita sudah tahu peribahasa Arab ya, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarat. Ada yang mengatakan bahwa ilmu tanpa amal itu seperti pohon tapi yang tidak berbuah, tidak ada fungsinya selain untuk merendangkan saja. Kemudian yang keempat adalah an malihi, yaitu ditanya berkenaan dengan hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana dia mendapatkannya, apakah dari jalan yang halal ataupun dari jalan yang haram. Wa fima anfaqahu, dan kepada siapa, kepada apa harta itu diinfakkan, maksudnya adalah dikeluarkan. Apakah kepada hal-hal yang diridai oleh Allah ataupun hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Nah, 4 hal ini tentulah perlu menjadi peringatan dini bagi kita. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti atau yaumil akhir nanti kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan sebaik-baiknya jawaban sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Qala ta'ala summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, ya, sudah di ayat yang ke-8 tadi Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan na'im adalah 3 hal, yaitu sihhatul abdan, yaitu kesehatan badan. Yang kedua adalah sihhatul asma', kesehatan pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah sihhatul absar, yaitu kesehatan penglihatan. Sebab Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, ya, dikatakan bahwa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini yang juga sering diulang-ulang oleh Ustaz Somad, ya. Ayat ini bahwa pendengaran kita, penglihatan kita dan juga hati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita tergolong orang-orang yang selamat, orang-orang yang tidak merugi, dan juga sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan yang lalu di surat Al-Asr bahwa seluruh manusia dalam keadaan rugi. Maka pada ayat ini jelaslah manusia-manusia rugi, salah satunya karena dilalaikan oleh hubbud dunya wa na'imuha, dan kecintaan kepada dunia dan juga kecintaan kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, kemudian menjadi lalai dari mencari keridhaan Allah, mencari tempat kita nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum jami'an. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, faidah ataupun pesan-pesan moral maupun moral yang ada dalam surat At-Takatsur, sehingga kita terhindar dari ancaman yang Allah jelaskan di surat ini. Ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama berkenaan dengan nikmat. Ada istilah dalam istilah Islam atau tasawuf mungkin ya, kita sebutkan dengan istilah istidraj. Istidraj itu adalah salah satu musibah yang luar biasa. Musibah yang luar biasa tetapi tidak banyak disadari oleh manusia. Apa itu istidraj? Istidraj adalah sebuah musibah yang musibah itu berupa kenikmatan di dalam hidup kita. Contohnya adalah orang-orang yang tidak pernah sholat tetapi rezekinya lancar. Hartanya luar biasa, kaya, anaknya banyak, rumahnya megah, istrinya cantik, banyak, jangan banyak ya, satu saja. Kemudian pokoknya luar biasa hidupnya. Tetapi dia tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, tidak pernah berzakat, tidak pernah menyantuni anak yatim. Semuanya Allah kasih nikmatnya. Hati-hati, jangan sampai kita tergolong dalam orang-orang yang istidraj. Sebab orang-orang yang istidraj tanpa sadar justru harta-harta ataupun nikmat-nikmat yang Allah berikan sesungguhnya malah menuntun dia semakin jauh dari Allah dan mendekatkan kepada api neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Maka nikmat istidraj ini jauh lebih mengerikan dibanding musibah kita mungkin ya, mungkin kita juga tidak berharap hal-hal tersebut ada. Contohnya mungkin rumah terbakar, nauzubillah min dzalik, atau kita kehilangan uang atau yang lain sebagainya, meskipun kita tetap sholat, tetap berzakat, tetap mengajar dan lain sebagainya, tetap dalam koridor-koridor keimanan, ketahuilah bahwa musibah-musibah itu adalah bagian dari pendidikan Allah dan juga Allah catat sebagai pahala kesabaran. Betapa beruntungnya menjadi seorang muslim ketika ia menjadi atau mendapatkan musibah, ia bersabar, maka ia mendapatkan kebaikan. Ketika Allah memberikan hamba itu sebuah karunia nikmat, maka hamba itu pun bersyukur, maka dicatatlah pahala syukur. Itulah nikmatnya menjadi orang-orang yang beriman. Dalam keadaan musibah mendapatkan pahala, dalam keadaan mendapatkan nikmat juga mendapatkan pahala. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat atau perasaan istidraj. Jika di antara kita ada yang merasa demikian, segeralah untuk beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita masih mendapatkan kesempatan Allah untuk bertaubat dan dihindarkan dari menjadi golongan-golongan yang Allah sebutkan di dalam surat At-Takatsur. Mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.